Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan luas yang sedang membawa banyak penumpang, memiliki awak kapal, dan juga memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Namun pertanyaannya, apa yang terjadi jika kapal tersebut tidak memiliki kompas, tidak tahu arah, dan tidak jelas kemana tujuan pelayarannya? Kapal itu mungkin tetap berjalan, tapi beresiko tersesat, berputar-putar, bahkan tenggelam. Begitu juga dengan pendidikan, sekolah, guru, peserta didik, dan seluruh sistem pendidikan sama seperti kapal tersebut. Agar pendidikan tidak berjalan tanpa arah, maka dibutuhkan kompas, dan kompas inilah yang kita kenal sebagai filsafat pendidikan. Kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa sebenarnya tujuan pendidikan, untuk siapa pendidikan diselenggarakan, dan apakah pendidikan hanya bertujuan mencerdaskan atau juga membentuk karakter dan kemanusiaan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang tidak bisa dijawab hanya dengan aturan atau kurikulum semata, melainkan membutuhkan pemikiran yang mendalam, kritis, dan reflektif. Inilah peran dari filsafat pendidikan yang kemudian diterjemahkan dalam praktik nyata melalui teori manajemen pendidikan. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana filsafat pendidikan menjadi dasar pemikiran, serta bagaimana teori manajemen pendidikan berperan dalam mengelola dan mewujudkan tujuan pendidikan tersebut secara efektif dan terarah. Setelah memahami bahwa filsafat pendidikan adalah kompas dalam dunia pendidikan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan sendiri. Sebelumnya, kita juga harus tahu makna dari kata filsafat. Secara umum, filsafat dapat dipahami sebagai cara berpikir mendalam, kritis, dan rasional untuk mencari kebenaran dan memahami hakikat kehidupan. Kemudian, secara sederhana, filsafat pendidikan adalah cara berpikir yang mendalam dan menyeluruh tentang pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tujuan, nilai, serta hakikat pendidikan dan manusia yang dididik. Filsafat pendidikan tidak langsung berbicara tentang metode mengajar atau administrasi sekolah, melainkan menjawab pertanyaan mendasar seperti untuk apa pendidikan diselenggarakan, manusia seperti apa yang ingin dibentuk, dan nilai apa yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan membuat pendidikan tidak berjalan secara mekanis, melainkan memiliki makna, arah, dan nilai kemanusiaan. Dalam perkembangannya, filsafat pendidikan melahirkan beberapa aliran pemikiran yang masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda tentang tujuan dan pelaksanaan pendidikan. Yang pertama ada perennialisme. Perennialisme berpandangan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai kebenaran dan bersifat abadi. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang rasional, bermoral, dan berkarakter kuat. Dalam praktiknya, aliran ini menekankan penguasaan ilmu, pengetahuan klasik, logika, dan nilai-nilai universal yang dianggap relevan sepanjang zaman. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang penting bagi kehidupan manusia. Aliran ini memandang guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan peserta didik diarahkan untuk disiplin dan menguasai materi yang dianggap esensial. Yang ketiga, progresivisme. Berbeda dengan aliran sebelumnya, progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang berpusat pada peserta didik. Belajar tidak hanya dilakukan melalui hafalan, tetapi melalui pengalaman, diskusi, dan pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai alat untuk membangun kembali dan memperbaiki kehidupan sosial. Peserta didik diarahkan agar memiliki kesadaran sosial, berpikir kritis, dan mampu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jika filsafat pendidikan berperan sebagai penentu arah dan tujuan, maka manajemen pendidikan berperan sebagai cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Teori pendidikan itu ibarat
membuat peta perjalanan dalam belajar. Dia membantu guru atau pendidik tahu bagaimana cara mengajar yang tepat dan bagaimana peserta didik bisa belajar dengan efektif. Selain itu, teori pendidikan juga jadi jembatan antara gagasan dan praktik nyata di kelas. Dengan teori, proses belajar tidak asal-asalan, tetapi terarah, terencana, dan lebih bermakna bagi peserta didik. Manajemen pendidikan mencakup pengelolaan tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, serta sumber daya lainnya dalam lembaga pendidikan. Terdapat 4 teori manajemen utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik menekankan pada struktur organisasi yang jelas, pembangunan tugas, aturan, dan sistem administrasi yang tertata. Dalam dunia pendidikan, teori ini terlihat pada sistem birokrasi sekolah, pembagian tugas guru dan staf, serta prosedur kerja yang terstruktur. Kedua, teori manajemen human relation. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah unsur terpenting dalam organisasi. Dalam konteks pendidikan, hubungan yang baik antara kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pendidikan. Motivasi, komunikasi, dan kerjasama dipandang mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, teori manajemen modern. Teori manajemen modern memandang lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Penggunaan teknologi, inovasi pembelajaran, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi ciri utama dalam manajemen pendidikan modern. Filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang erat. Filsafat pendidikan memberikan landasan, nilai, dan tujuan. Sedangkan manajemen pendidikan berperan dalam mewujudkan nilai dan tujuan tersebut secara nyata. Tanpa filsafat pendidikan, manajemen pendidikan akan kehilangan arah. Sebaliknya, tanpa manajemen yang baik, pemikiran filsafat pendidikan tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.